Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Kepada Bapak Korwilcam di Pepuncen beserta pengawas beserta jajarannya yang kami hormati, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Korwilcam di Pepuncen, kemudian KKGPAI yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak-bapak, Ibu Guru se-Pepuncen SD yang kami hormati, dan yang istimewa sekali adalah buat anak-anak atau siswa SD se-Pepuncen yang kami banggakan dan yang kami cintai, dan yang tak lupa pemirsa channel YouTube KKGPAI Pepuncen yang kami hormati. Dengan tidak merasa bosan-bosannya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore menjelang berbuka ini, kita diberi berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, dan yang teristimewa sekali adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat itulah kita dapat hadir kuat untuk menjalankan ibadah puasa, insya Allah. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah di yaumul mahsyar kita mendapat syafaatnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak pemirsa yang kami hormati dan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bisoimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, iza aftaru fariha, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua, wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumi, yaitu kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Robnya, dengan Tuhannya, karena dia menjalankan ibadah puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Karena memang berbuka puasa ini dianjurkan dan merupakan sunnah di awal waktu, maka kita akan membahas pada kesempatan sore ini dengan tema adab berbuka puasa. Adab berbuka puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Setiap ibadah dalam Islam itu ada ukurannya, ada waktunya. Begitu juga dengan puasa, dimulai dari terbit fajar, dari sampai terbenamnya matahari. Dan karena itulah maka ketika matahari sudah terbenam, kita yang berpuasa dianjurkan segera melaksanakan untuk membatalkan puasa. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, agama ini akan senantiasa menang selama umatnya menyegerakan berbuka puasa. Karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka puasa. Berbuka puasa berarti di sini artinya menyegerakan sudah masuk waktu untuk berbuka puasa. Matahari, bulatan matahari sudah benar-benar tenggelam sehingga tidak kelihatan. Walaupun masih keadaan terang, karena biasa matahari masih kelihatan, itu bagi umat Islam untuk segera melaksanakan atau membatalkan puasanya.
Kemudian yang kedua, adab berpuasa adalah berdoa sebelum mulai berbuka. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah imam yang adil. Kemudian yang kedua, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Maka para pemirsa, bapak-bapak, anak-anak sekalian, bahwasanya ketika kita sedang berpuasa, berhati-hatilah kita mengucapkan bertutur kata, karena kataan kita adalah merupakan doa. Apalagi yang berkata adalah orang yang sedang terzolimi, sedang berpuasa, ditambah lagi dia seorang pemimpin yang adil. Ini kita berhati-hati dengan orang seperti ini, jangan sampai beliau atau dia mendoakan kita hal yang tidak baik. Silakan untuk mendoa berpuasa sesuai dengan kepercayaan atau dengan keyakinan doa yang sering kita baca sebelum mulai berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, adab berpuasa adalah membaca basmalah ketika mulai berbuka. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu dengan membaca Bismillah. Jika ia lupa, bagaimana? Maka menyebut nama Allah Ta'ala di awal dengan mengatakan Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Artinya bahwasanya dengan menyebut nama Allah yang awal dan yang akhir. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bapak-bapak, ibu guru beserta anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian adab berbuka yang keempat apa? Yang keempat adalah mengutamakan hidangan yang disunahkan ketika berbuka puasa. Rasulullah SAW ketika berbuka puasa hendak menjalankan sholat maghrib, maka beliau berbuka dengan rutop. Rutop yaitu kurma basah. Kemudian jika tidak ada, beliau makan tamar. Tamar yaitu adalah kurma kering. Seandainya tidak ada, maka beliau cukup minum beberapa teguk air bening, kemudian melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kemudian yang kelima, membaca doa sesudah berbuka puasa. Doanya adalah zahaba zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah kerongkongan dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keenam, adab berbuka puasa adalah memberi hidangan. Memberi hidangan untuk orang yang berpuasa. Memberi kepada orang puasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi mari, mumpung masih bulan puasa, kita memperbanyak memberi sedekah, memberi makan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa, karena amalan kita selama bulan puasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita bisa memberi, sebaliknya kita menerima. Adab berbuka puasa yang ketujuh adalah menerima hidangan berbuka puasa dari orang lain. Maka kita doakan orang tersebut, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepadanya, ampuni dan rahmatilah dia.
Hadis riwayat Ahmad. Bapak, Ibu, pemirsa dan anak-anak sekalian, jadi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan adab ketika kita berbuka puasa. Jangan sampai dilupakan. Jangan kita berbuka karena semangatnya sehingga apa saja masuk. Setelah kita makan, akhirnya kita susah untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita ngantuk dan malah tidak melaksanakan ibadah apapun. Jadi mumpung di bulan puasa ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kesabaran dan keimanan, sehingga nantinya kita keluar setelah bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bersih putih seperti kain putih, dan akhirnya kita tergolong termasuk orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan berpuasa yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih. Tentunya di dalam penyampaian yang singkat ini ada kekurangan, banyak tutur sapa yang tidak sesuai. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa, Bapak, Ibu guru, kepada siswa-siswi sekalian saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.